Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Anggraini dengan NIM akhir 018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem informasi geografis dan random forest untuk analisis potensi lokasi coffee shop di Kota Bogor. Tahap pertama adalah menentukan variabel yang digunakan untuk menilai potensi lokasi coffee shop. Variabel yang dipakai meliputi jarak ke fasilitas pendidikan, tempat wisata, kompetitor, dan jalan, serta jumlah pendidikan wisata dan kompetitor dalam radius 500 meter ditambah kepadatan penduduk. Kode digunakan untuk menggabungkan seluruh variabel tersebut ke dalam data frame X sebagai data masukan model. Hasil analisis menunjukkan bahwa data fitur X memiliki ukuran 1220 baris dan 8 kolom. Ini berarti terdapat 1220 grid lokasi yang dianalisis dengan 8 variabel yang digunakan sebagai dasar pemodelan machine learning untuk menentukan potensi lokal coffee shop. Tahap kedua adalah membuat variabel target potensi. Dilakukan spatial join untuk mengetahui heksagon yang berisi lokasi coffee shop. Heksagon yang memiliki coffee shop diberi label 1 presence, sedangkan heksagon yang tidak memiliki coffee shop dipilih sebagai pseudo absence dan diberi label 0. Kode digunakan untuk proses pelabelan dan pemisahan data. Hasilnya diperoleh data training dengan nilai target 1 dan 0. Selanjutnya, X digunakan sebagai fitur dan Y sebagai target untuk membangun model. Data menunjukkan sebaran heksagon yang telah diberi label berdasarkan keberadaan coffee shop. Data inilah yang menjadi dasar analisis pada tahap berikutnya. Pada tahap ketiga, hasil spatial join digunakan untuk membentuk data latih. Heksagon yang berisi coffee shop diberi label potensi 1 presence, sedangkan heksagon yang tidak berisi coffee shop diperlakukan sebagai pseudo absence dan diberi label 0. Selanjutnya, dilakukan pengecekan untuk memastikan terdapat data presence yang berhasil teridentifikasi sehingga proses pelatihan model dapat berjalan dengan baik. Setelah label terbentuk, data dipisahkan menjadi X sebagai fitur prediktor dan Y sebagai target yang akan digunakan pada tahap pemodelan. Tahap keempat adalah pengecekan data sebelum dibagi menjadi data latih dan data uji. Hasilnya, data fitur X berukuran 373 dikali 8, sedangkan data target Y berjumlah 373 data. Jumlah keduanya sudah sesuai sehingga dapat digunakan pada proses berikutnya. Kode juga menampilkan contoh data. Pada Y, nilai 1 menunjukkan lokasi yang berpotensi untuk coffee shop, sedangkan nilai 0 menunjukkan lokasi yang tidak berisi coffee shop. Tahap kelima adalah membagi data menggunakan train test split. Kode yang digunakan membagi data menjadi 80% data latih untuk melatih model, 20% data uji untuk menguji hasil prediksi. Hasil pembagiannya yaitu data latih ada 298 baris, data uji 75 baris. Pembagian ini membantu mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah digunakan saat pelatihan. Tahap keenam adalah membuat model random forest classifier dengan 100 pohon keputusan. Model ini dilatih menggunakan data latih untuk mengenali pola lokasi yang potensial dan tidak potensial berdasarkan variabel yang telah dipilih sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa model bekerja sangat baik. Nilai OOB score sebesar 0,9966 dan sebesar akurasi sebesar 98,67%. Selain itu, nilai precision, recall, dan F1 score juga sangat tinggi, sehingga model mampu mengklasifikasikan lokasi coffee shop dengan baik dan menghasilkan prediksi yang akurat. Tahap ketujuh adalah perbaikan model dengan menghapus fitur jarak ke kompetitor. Fitur ini dihapus karena pengaruhnya terlalu besar terhadap hasil prediksi. Setelah itu, data dibagi kembali menjadi data latih dan data uji. Lalu, model random forest dilatih ulang. Hasil evaluasinya yaitu dengan akurasi 81,33%, precisionnya sekitar 81%, recallnya sekitar 81%, F1 skornya sekitar 82%. Kesimpulannya, modelnya tetap memiliki performa yang baik dan hasil lebih realistis untuk digunakan dalam analisis potensi lokal. Tahap ke-8 menggunakan SHAP untuk menjelaskan hasil model random forest. Kode SHAP digunakan untuk melihat fitur yang paling mempengaruhi prediksi. Hasilnya ditampilkan dengan SHAP summary plot. Dari grafik tersebut, fitur yang paling berpengaruh adalah jumlah kompetitor dalam radius 500 meter. Setelah itu diikuti jarak ke jalan dan jumlah fasilitas pendidikan dalam radius 500 meter. Ini menunjukkan bahwa persaingan, akses jalan, dan fasilitas sekitar menjadi faktor penting dalam penilaian lokasi. Selain itu, SHAP force plot
digunakan untuk melihat alasan prediksi pada satu titik lokasi. Beberapa fitur meningkatkan nilai prediksi, sementara fitur lainnya menurunkannya. Dengan SHHP, hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami karena model tidak hanya memberikan prediksi, tetapi juga menjelaskan faktor yang mempengaruhinya. Tahap ke-9, mengubah nilai SHAP menjadi bobot fitur dengan menghitung rata-rata nilai absolut SHAP. Hasilnya menunjukkan fitur paling berpengaruh adalah jumlah kompetitor dalam radius 500 meter, 44,12%. Berikutnya, jarak ke jalan 22,15% dan jumlah fasilitas pendidikan dalam radius 500 meter, 14,79%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi prediksi model adalah banyaknya kompetitor di sekitar lokasi, kemudahan akses jalan, dan keberadaan fasilitas pendidikan. Tahap ke-10 adalah merapikan bobot SHAP dengan membulatkan nilainya menjadi satu angka di belakang koma. Setelah itu, bobot persen diubah ke bentuk desimal agar bisa digunakan untuk menghitung skor potensial. Contohnya, 44,1% menjadi 0,441. Hasil konversi ini digunakan sebagai bobot pada perhitungan tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahap ke-11 melakukan normalisasi data menggunakan min-max scaler agar semua nilai berada pada rentang 0 sampai 1. Proses ini membuat setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga dapat dibandingkan dengan adil. Untuk fitur berbaris, jarak, seperti jarak ke pendidikan, wisata, dan jalan, nilai dibalik karena lokasi yang lebih dekat dianggap lebih baik. Kode digunakan untuk normalisasi dan pembalikan nilai jarak. Hasil analisis menunjukkan seluruh fitur sudah berada pada skala yang sama dan siap digunakan untuk perhitungan skor potensial lokasi pada tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap terakhir, tahap ke-12 menampilkan hasil skor potensi ke dalam peta. Data grid ditambahkan dengan nilai skor lalu diproyeksikan ke web Mercator agar sesuai dengan base map. Pada peta, setiap heksagon mewakili area analisis di Kota Bogor. Warna terang menunjukkan potensi lebih tinggi, sedangkan warna gelap menunjukkan potensi lebih rendah. Dari hasil ini, lokasi yang paling berpotensial untuk pengembangan coffee shop baru dapat dilihat dengan lebih mudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.